Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Horor TV, semoga kita selalu dalam kondisi sehat, amin. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe channel ini, agar saya semakin bersemangat, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Tubuh kurus Pak Rangsu dicambuk oleh prajurit itu, kasihan sekali dia. Punggungnya penuh dengan bekas cambukan bahkan sampai berdarah. Apa yang telah Pak Rangsu lakukan sampai disiksa seperti itu? Aku mendekati prajurit yang memukul Pak Rangsu. Hentikan, jangan sakiti dia. Teriakku. Prajurit itu menoleh. Ia menatapku datar lalu kembali mencambuk tubuh Pak Rangsu. Ia tidak peduli dengan teriakanku. Hei, hentikan, dia kesakitan. Teriakku lagi. Prajurit itu tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus saja mencambuk Pak Rangsu. Aku menjadi jengkel kepada prajurit itu. Aku berusaha merebut cambuk itu darinya, supaya ia tidak mencambuk Pak Rangsu lagi. Namun kekuatanku tidak seberapa dibandingkan prajurit itu. Ia mendorongku hingga aku jatuh tersungkur. Aku lihat Pak Rangsu menatapku, dari pancaran matanya ia sangat menderita. Ketika aku akan membantunya lagi dengan cara merebut cambuk itu, terdengar suara menggelegar di belakangku. Apa yang kamu lakukan? Ketika aku menoleh, betapa terkejutnya diriku ini. Sosok berambut gimbal seperti yang pernah kulihat di rumah menatapku tajam. Dia lebih besar dan lebih menakutkan dari sosok yang pernah aku lihat di rumah. Kamu mau menolong manusia ini? Aku mengangguk, tubuhku gemetar melihat sosok yang berkali-kali lebih menakutkan dari sosok berambut gimbal sebelumnya. Nyawanya sudah dikorbankan, tidak ada yang bisa menolongnya. Tiba-tiba kepalaku pusing dan semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di kamarku dan ada Burita di sampingku. Ia menatapku cemas. Syukurlah kamu sudah sadar, Nia. Dari tadi pagi kamu pingsan dan baru sadar. Jadi aku tadi pingsan. Apa yang kulihat dan kualami tadi hanya mimpi. Kulirik jam yang menempel di dinding. Sudah jam 5 sore, lama sekali aku pingsan. Aku membuka mulut, aku mencoba mengatakan ibu. Walaupun suaraku tidak keluar, semoga saja Bu Rita mengerti maksudku. Ibu? Aku mengangguk. Ibumu belum ditemukan, kamu berdoa semoga ibumu segera ditemukan. Tubuhku lunglai seketika. Sudah semalaman ibu menghilang. Sampai sekarang belum juga ditemukan. Rasanya aku ingin menangis. Apa yang terjadi kepada ibuku? Apa dia sudah makan? Ibu memiliki penyakit asam lambung. Kalau tidak makan teratur asam lambungnya, bisa kambuh. Ibu, ada di mana ibu sekarang? Bapak dan adikmu dibantu warga sedang mencari ibumu, mudah-mudahan segera ditemukan. Jika sampai 24 jam belum ditemukan, bapakmu akan segera lapor polisi. Aku mengangguk, air mataku tidak bisa lagi dibendung. Kepulanganku untuk cuti kerja demi bisa berkumpul bersama keluargaku malah menjadi seperti ini. Kamu yang sabar ya, Asna. Burita memelukku. Air mataku terus meleleh, aku menangis tanpa keluar suara. Aku dan Burita menunggu bapak dan orang-orang yang ikut mencari ibu, berharap mereka pulang bersama dengan ibu. Ketika azan berkumandang, barulah bapak dan Aska pulang, tapi tidak ada ibu bersama dengan mereka. Aku mengedikkan bahu, pertanda menanyakan di mana ibu. Bapak dan Aska diam, mereka menjatuhkan bokong di kursi. Mereka terlihat sangat lelah. Sudah lapor polisi Pak Abdul? Tanya Burita. Belum, nanti habis maghrib biar Aska yang melapor ke polisi. Saya dan yang lainnya akan melanjutkan mencari Lastri. Semoga Bu Lastri segera ditemukan. Saya pamit. Pulang dulu, nanti habis maghrib saya datang lagi. Oh iya, Bu Parni sudah diberitahu mengenai hilangnya Bu Lastri Pak Abdul? Sudah. Malam ini selepas maghrib, Aska ditemani Pak Santo, suami dari Burita, pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya ibu. Sementara bapak mendatangi rumah Mbak Broto untuk menanyakan tentang menghilangnya ibu, sejujurnya aku tidak setuju meminta bantuan kepada dukun, tapi dari dulu bapak selalu berpikiran kolot, apa-apa Mbak Broto, sedikit-sedikit Mbak Broto. Semoga saja dukunnya bapak itu bisa membantu menemukan ibu. Kok bisa? Ibumu menghilang, nah? Apa kalian enggak ada yang tahu dia mau kemana? Tanya Bude Parni. Aku menggeleng, kuambil ponselku dan mengetik apa yang ingin aku katakan kepada Bude Parni. Bapak mengajakku ke rumah Mbah Broto dan ketika pulang ibu sudah tidak ada. Bude Parni menarik napas panjang.
Semoga ibumu baik-baik saja. Malam ini polisi dan warga mencari ibu. Sampai tengah malam, mereka yang mencari ibu baru kembali. Di mana Lastri Dul? Tanya Bude Parni. Bapak hanya diam, tidak menanggapi pertanyaan Bude Parni. Mana ibu muka? Bude Parni mengguncang tubuh Aska pun tidak menjawab pertanyaan Bude Parni. Ia malah menangis dan melempar sesuatu ke tanah. Aku memicingkan mata demi melihat apa yang Aska lemparkan. Mataku membulat melihat apa yang dilemparkan Aska, sepasang sendal, milik ibu yang berlumuran darah. Tubuhku lemas seketika. Apa itu, Kak? Apa maksud ini semua? Tanya Bude Parni. Itu sandal milik Lastri, Bu. Timpal Pak De Darmaji, suami Bude Parni. Bude Parni menutup mulut. Ia pun menangis tergugu. Lalu di mana Lastri? Tanya Bude Parni sambil menangis sesenggukan. Lastri tidak ditemukan. Hanya sandalnya saja yang ditemukan di pinggir sungai. Kemungkinan Lastri. Pak De Darmadi tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Kulihat Aska dan Bapak menangis sambil tertunduk. Aku mengguncang-guncangkan tubuh Bapak dan Aska, meminta mereka bicara. Aska menangis semakin menjadi. Ia membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya, sedangkan Bapak memelukku sambil menangis. Asna, ibumu sudah tiada. Dia dimakan buaya sewaktu berada di pinggir sungai. Pak Rate pun bicara, karena tidak ada satupun yang mau menjelaskan perihal ibu. Air mataku semakin banyak. Bagaimana mungkin ibu sudah tiada? Sulit untukku mempercayai ini semua. Baru kemarin sore ibu masih bersamaku. Sekarang, ia sudah tiada. Kamu yang sabar, Yanduk. Bude Parni merangkul tubuhku, ia juga menangis terisak. Malam ini kami sangat berduka atas berita kematian ibu yang dimakan buaya. Ya Allah, kenapa engkau mengambil nyawa ibuku dengan cara seperti itu? Aku ingin melihat jasad ibu dan bisa memandikan dan menyolatkannya. Aku memeluk foto ibu. Lambat laun aku tertidur. Hi hi hi, terdengar suara tawa. Aku membuka mata. Bude Parni dan sanak saudaraku lainnya sudah tidur. Jadi suara siapa tadi yang aku dengar? Tiba-tiba perutku mulas, gegas aku pergi ke belakang. Aku masuk ke dalam toilet untuk membuang hajat. Lampu toilet yang hanya remang-remang berkedip-kedip, lalu mati hidup berulang kali. Perasaanku mulai tidak enak. Aku lalu menyudahi membuang hajat, walau sebenarnya perutku masih mulas. Entah kenapa aku merasa sedang diawasi. Aku membuka pintu, namun pintu tidak bisa dibuka. Hihihi. Bersamaan dengan itu terdengar suara tawa. Aku menggedor-gedor pintu, berharap ada yang mendengar. Tengkuku meremang. Lampu kembali berkedip-kedip. Blup, lampu lalu mati. Hihihi. Lampu hidup kembali, syukurlah tidak ada sosok apapun di sini. Aku mencoba kembali membuka pintu. Tiba-tiba bau anyir dan busuk menusuk penciumanku. Aku celingukan, mencari dari mana sumber bau. Hihihi. Aku mendongak. Sosok pocong dengan wajah busuk dan mengeluarkan banyak darah duduk di atas tembok penyekat toilet dan kamar mandi. Ia menyeringai. Aku menggedor-gedor pintu semakin keras. Tak lama kemudian pintu terbuka. Aska berdiri di hadapanku dengan penuh tanda tanya. Ada apa, Mbak? Aku mengapit tangan Aska dan mengajaknya kembali ke dalam ruang tengah. Kini aku dan Aska berada di dapur. Sejak keluar dari toilet, hidungku masih saja mencium bau anyir dan busuk. Blup, lampu dapur tiba-tiba mati. Aku menjadi sangat panik. Aku memegang. Lengan Aska semakin erat. Tangan Aska kenapa berubah seperti sebuah kain? Perasaan dia memakai baju lengan pendek. Aku semakin curiga ketika mencium bau anyir dan busuk yang sangat kuat dari tubuh Aska. Lampu kembali menyala. Aku sangat terkejut. Aska yang kupegangi berganti menjadi sosok pocong yang berada di atas tembok penyekat kamar mandi dan toilet. Pocong dengan banyak darah di wajahnya itu menyeringai, menunjukkan giginya yang hitam dan bau. Aku menjerit, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Gegas aku melepaskan pegangan pada sosok pocong itu. Aku berlari, namun kakiku tersandung sesuatu hingga aku jatuh tersungkur. Kaki terasa kram dan tidak bisa digerakkan. Pocong itu melompat-lompat mendekatiku. Aku memejamkan mata ketika pocong semakin mendekatiku. Tiba-tiba saja aku merasa ada yang masuk ke dalam tubuh. Entah kenapa aku bisa berdiri, namun bukannya berjalan. Aku malah melompat-lompat, kedua tanganku
Juga aku lipat ke atas dada. Tubuhku seperti ada yang mengendalikan, aku terus saja melompat-lompat tidak jelas. Kamu kenapa lompat-lompat, Mbak? Sudah mirip dengan... Aska menghentikan ucapannya, ia menatapku aneh. Masih dengan cara melompat-lompat aku mendekati Aska. Tanganku terulur dan menamparnya dengan sangat keras. Aduh. Aska memegangi pipinya yang merah karena tamparanku. Aku bisa melihat dan merasakan apa yang telah aku lakukan. Namun aku tidak tahu kenapa tubuhku tidak bisa dikendalikan. Antara otak dan hatiku tidak sejalan. Aska beringsut menjauh dariku. Ia sangat takut melihatku. Apa ada yang aneh dariku? Aska berlari membangunkan Bapak. Pak, Mbak Asna, Pak. Kulihat Aska mengguncang-guncangkan tubuh Bapak. Bapak menggeliat. Ada apakah? Mbak Asna aneh banget, jawab Aska. Aneh kenapa? Sepertinya Mbak Asna kerasukan, Pak. Kerasukan? Aska mengangguk. Aku tersenyum melihat apa yang Aska lakukan. Sisi lain dari diriku merasakan senang melihat adikku ketakutan. Jangan ngada-ngada kamu, Kak. Kita sedang berduka dengan kematian ibu. Sekarang kamu malah bikin Bapak tambah pusing. Bapak kembali akan memejamkan mata. Namun Aska kembali mengguncangkan tubuh Bapak. Pak, aku beneran enggak bohong, tukas Aska. Di mana dia? Disa. Aska terkejut melihatku sudah ada di belakangnya. Asna, kamu belum tidur? Tanya Bapak. Aku bergeming, ku tatap Bapak tajam. Kamu kenapa ngelihatin Bapak kayak gitu, Asna? Aku semakin menatap Bapak tajam. Tiba-tiba seseorang mengusap wajahku dengan air, seketika tubuhku langsung ambruk. Tolong dibantu mengangkat putrinya, Pak. Ucap seorang pria seumuran Abdul, sambil menopang tubuh Asna. Abdul dan Aska berdiri, membantu membopong tubuh Asna ke ruang tamu. Tubuh Asna dibaringkan di atas karpet di samping Parni. Kenapa dengan Asna? Parni terbangun. Mbak Asna tadi ketempelan, Bude. Jelas Aska. Ya Allah, Henduk. Pasti Asna bengong karena mikirin ibunya yang meninggal seperti itu. Sampai dia bisa ketempelan. Parni memijat lembut kaki Asna. Sebaiknya dia dibawa ke ustaz atau kiai, timpal pria seumuran Abdul. Terima kasih Pak Rusdi. Biar saya minta bantuan Mbah Broto saja, dia sudah sangat membantu keluarga saya selama ini, ucap Abdul halus. Siapa? Mbah Broto? Pria yang bernama Rusdi mengernyitkan dahi. Dukun kepercayaannya Abdul. Darmaji memegang pundak Rusdi. Itu terserah Pak Abdul saja, tapi kalau boleh saya menyarankan jangan ke dukun. Sesuatu yang mengikuti anak Pak Abdul mungkin akan pergi, tapi jin yang lebih kuat akan tinggal di dalam tubuh Hasna, jelas Rusdi. Saya tahu yang terbaik untuk keluarga saya. Pak Rusdi tidak perlu repot-repot menasehati saya. Nada bicara, Abdul mulai meninggi. Sudah, Rus, biarkan saja. Abdul ini memang keras kepala, susah dikasih tahu. Lebih baik kita tidur saja lagi, ajak Darmaji kepada Rusdi. Rusdi mengangguk, ia kembali tidur bersama beberapa saudara laki-laki Abdul dan juga Lastri. Rusdi adalah tetangga Darmaji yang diajak untuk ikut serta mencari Lastri. Rusdi hanya membolak-balikkan, tubuhnya miring ke kiri, miring ke kanan, matanya tidak bisa terpejam. Ia duduk, dilihatnya semua orang sudah tidur, mungkin mereka kelelahan. Rusdi berdiri, ia melangkah mendekati pintu. Dibukanya pintu dan keluar, ia menutup kembali pintu dan duduk di kursi yang ada di teras. Rusdi merasa rumah Abdul diselimuti hal-hal mistis, ia juga merasa sesak berada di dalam rumah Abdul. Pasti ada yang tidak beres dengan rumah ini. Batin Rusdi. Menurut cerita Darmaji, Asna tidak bisa bicara setelah dari rumah sakit. Jika dilihat dari kacamata medis, sepertinya tidak ada hubungannya antara kaki Asna yang terluka dengan hilangnya suara Asna. Batin Rusdi lagi. Darmaji tidak tahu jika suara Asna bisa kembali dengan cara mengorbankan kambing jantan untuk menukar suara Asna yang hilang. Begitupun dengan Parni. Mereka tidak tahu menau tentang itu. Aroma singkong bakar menusuk penciuman Rusdi. Ia menoleh ke sebelah kanan. Sosok tinggi besar dengan bulu lebat memenuhi sekujur tubuhnya berdiri tidak jauh dari Rusdi. Matanya yang merah menatap Rusdi tajam. Sosok itu terlihat sangat marah kepada Rusdi. Ia mendekati Rusdi, ia menggeram. Sedikit pun Rusdi tidak takut dengan sosok itu. Mulut Rusdi komat kamit membaca doa. Panas. Hentikan, manusia kurang ajar. Sosok itu memekik, ditutupinya kedua telinganya.
Rusdi terus membaca doa sampai sosok itu menghilang. Benar-benar ada yang tidak beres dengan rumah ini. Ketika Rusdi akan masuk ke dalam rumah, Asna sudah berada di depan pintu. Ia menatap Rusdi nyalang. Keluar dari tubuh anak itu, cepat, bentak Rusdi. Orang-orang yang ada di dalam rumah terbangun mendengar suara Rusdi. Ada apa ini? Abdul sudah berada di belakang Asna. Asna menoleh ke belakang. Ia tersenyum kepada Abdul, senyuman Asna terlihat sangat menakutkan. Asna, ini Bapak, Nduk. Abdul mendekati Asna. Jangan dekat-dekat, Pak. Dia bisa menyakiti Pak Abdul. Rusdi melarang Abdul mendekati Asna. Dia anak saya, Pak. Jangan melarang saya mendekati putri saya sendiri, tukas Abdul. Baru saja Abdul memegang bahu Asna, tangannya dipelintir Asna, tubuh kecil Asna melempar Abdul ke dinding. Buk, suara benturan dinding dengan tubuh Abdul. Suara itu membangunkan Bude Parni, Pak De Darmaji dan orang-orang yang tidur di ruang tamu. Abdul mengernyit, kepala dan tubuhnya terasa sakit. Sudah, saya katakan, jangan mendekati dia. Ada sosok lain yang masuk ke tubuh Asna, ucap Rusdi. Mulut Rusdi komat kamit membaca doa. Asna menatap Rusdi tajam. Hentikan, hentikan, panas. Teriak Asna, ia kembali bisa bicara. Rusdi tidak mempedulikan teriakan Asna. Ia terus membaca doa. Sakit, sakit sekali. Asna melolong kesakitan. Pergi dari tubuh gadis ini, atau akan kubuat kamu lebih menderita, ancam Rusdi. Rusdi kembali membaca doa, membuat jin yang berada dalam tubuh Asna kesakitan. Sakit. Asna kembali melolong, hingga akhirnya ia jatuh tidak sadarkan diri. Bawa masuk ke dalam kamarnya, sajakah? Biar Bude yang temani mbakmu, ucap Bude Parni. Aska mengangguk. Ia dibantu saudaranya yang lain mengangkat tubuh Asna ke dalam kamar. Bude Parni membuntuti dari belakang. Yo Allah Nduk, kasihan sekali kamu. Bude Parni kembali memijat kaki Asna. Sementara di luar Pak De Darmaji mendesak Abdul untuk membawa Asna ke ustaz atau kiai. Melihat kondisi Asna yang seperti itu, kamu harus dengarkan ucapan Pak Rusdi untuk membawa Asna ke ustaz atau kiai. Dul, desak. Pak De Darmaji. Abdul terdiam. Beberapa saat kemudian ia buka suara. Akan kupanggil Mbah Broto ke sini, ucapnya mantap. Aku akan ke rumah Mbah Broto sekarang. Abdul berdiri, ia hendak pergi ke rumah Mbah Broto. Ini masih jam 2 pagi, Dul. Besok saja, lagi pula Asna sudah tidur, larang Pak De Darmaji. Tapi, bagaimana kalau Asna ketempelan lagi, Mas? Tanya Abdul. Kan ada Pak Rusdi yang bisa membantu, jawab Pak De Darmaji. Aku yakin Mbah Broto bisa mengusir apa yang merasuki tubuh Asna lebih cepat. Maaf, bukannya aku tidak percaya kepada Pak Rusdi. Aku hanya mengatakan apa yang ada di dalam hatiku, tukas Abdul. Terserah kamu saja, Dul. Timpal Pak De Darmaji. Tanpa pikir panjang Abdul pergi meninggalkan rumah untuk mendatangi Mbah Broto. Pak De Darmaji hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Abdul tetap pergi ke rumah Mbah Broto. Maafkan adik ipar saya, Pak Rusdi. Entah kenapa dia begitu percaya kepada dukun yang jelas-jelas itu musyrik. Pak De Darmaji menghela napas menyesali apa yang Abdul lakukan. Tidak apa-apa Pak Darmaji, saya cuma kasihan kepada anaknya Pak Abdul. Jika dia ditolong dukun, mungkin jin yang ada di tubuhnya akan pergi, tapi pasti ada jin lain peliharaan si dukun yang bersemayam dalam tubuh Asna. Jelas Pak Rusdi. Biarkan saja Pak. Pria keras kepala itu memang susah dikasih tahu, ucap Pak De Darmaji. Ingin rasanya ia memukul Abdul saat itu juga. Suara burung hantu menemani langkah Abdul ke rumah Mbah Broto. Sunyi, sepi dan dingin, membuat Abdul mempercepat langkah menuju kediaman Mbah Broto yang terletak di dekat persawahan. Sebelum sampai di rumah Mbah Broto, Abdul harus melewati kebun pisang yang panjang. Kebun pisang itu terkenal angker dan sudah banyak warga yang melihat penampakan di sana. Abdul menarik napas panjang begitu memasuki kebun pisang yang terbentang di kiri dan kanannya. Sangat gelap dan menakutkan, seharusnya ia tadi menuruti ucapan Pak De Darmaji yang memintanya tetap di rumah. Toh, Asna juga sudah tidur. Mau pulang juga sudah kepalang tanggung, rumah Mbah Broto sudah dekat. Keluar dari kebun pisang ini, Abdul sampai di rumah Mbah Broto. Abdul kembali melangkahkan kakinya melewati kebun pisang itu. Setiap langkahnya terasa berat,
Ia merasa ada banyak pasang mata yang memperhatikannya. Abdul juga merasa ada seseorang yang mengikutinya di belakang. Ketika Abdul menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Mungkin hanya perasaanku saja. Setiap kali melangkah, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Setiap kali ia menengok ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Setelah 3 kali ia menengok ke belakang dan tidak ada siapapun di belakangnya. Tanpa pikir panjang Abdul lalu berlari. Bro, ia tersandung sesuatu. Aduh, apa itu tadi ya? Abdul bangun. Ia membersihkan bajunya yang kotor. Ia melihat benda, apa yang membuatnya tersandung. Karena gelap ia tidak bisa melihat dengan jelas, benda apa yang membuatnya sampai terjatuh. Sepertinya itu pohon pisang yang tumbang. Abdul menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ia merasa sedikit aneh melihat pohon pisang tumbang di tengah jalan. Diperhatikannya sekali lagi pohon pisang itu, jantung Abdul seakan melompat dari tempatnya melihat ujung pohon pisang bercahaya. Cahaya itu berasal dari sepasang mata dengan wajah yang hancur lebur. Di atas kepalanya terdapat sebuah ikatan. Pocong. Abdul ingin berlari, namun tubuhnya seakan ditancapkan ke tanah. Ia tidak bisa bergerak. Pocong yang Abdul kira, batang pohon pisang berdiri. Ia melompat-lompat mendekati Abdul. Abdul ingin berlari, namun kakinya benar-benar tidak bisa digerakkan. Jarak wajah pocong itu dengan wajah Abdul hanya sejengkal. Perut Bapak Asna dan Aska itu serasa diaduk-aduk mencium bau busuk dan anyir yang berasal dari pocong itu. Abdul langsung berlari secepat mungkin begitu kakinya bisa digerakkan. Setelah berlari beberapa saat akhirnya ia keluar dari kebun pisang yang menyeramkan itu. Abdul memegangi lututnya, napasnya ngos-ngosan, keringat sebiji jagung memenuhi dahinya. Di depan sana, terdapat sebuah rumah sederhana terbuat dari kayu dengan halaman yang tidak begitu luas ke sana tujuan Abdul. Ia melangkahkan kakinya ke rumah itu. Tampak cahaya remang-remang berasal dari dalam rumah. Tok, tok, tok. Mbah, ini saya Abdul. Abdul mengetuk-ngetuk pintu rumah Mbah Broto. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu berderet, keluar dari dalam rumah Mbah Broto dengan pakaian serba hitam. Kamu datang dengan siapa? Mbah Broto melongok ke belakang Abdul. Saya sendiri. Mbah, tolong putri saya, dia kerasuka. Masuklah dulu, Dul. Mbah Broto memotong ucapan Abdul. Abdul masuk. Mbah Broto lalu menutup pintu dan menguncinya. Pria tua itu duduk bersila di depan meja berisi bunga, dupa dan sebuah cawan berisi cairan berwarna merah. Berani sekali kamu datang ke sini sendiri, Dul. Pasti banyak yang mengganggumu di kebun pisang itu, bukan? Tak masalah, Mbah. Tujuan saya ke sini lebih penting dari gangguan yang saya alami di kebun pisang itu. Abdul menghela napas, ia kemudian bicara lagi. Keluarga saya sedang berduka dengan kematian Lastri, istri saya. Sekarang ada masalah baru. Tadi Asna menyerang saya, Mbah. Mbah Broto memejamkan mata, mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Mbah Broto lalu membuka mata. Bahaya, Dul. Asna dalam bahaya. Jin-jin itu sangat kuat. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah? Kamu harus segera mengorbankan kambing jantan supaya mereka lepas dari Asna. Asna sudah bisa mengeluarkan suara, Mbah. Apa masih perlu mengorbankan kambing jantan? Iya, harus, Dul. Supaya Asna terbebas dari gangguan itu. Tapi hari kelahiran Asna masih 1 minggu lagi, Mbah. Memang lebih baik dilakukan. Pengorbanan itu waktu hari kelahiran Asna. Tapi jika mendesak itu tak masalah, jelas Mbah Broto. Baik, Mbah. Kapan pengorbanan itu bisa dilakukan, Mbah? Besok malam bawa kambingmu ke sini. Biar aku saja yang mengurus semuanya. Baik, Mbah. Terima kasih. Kamu tidurlah di sini sampai pagi datang, baru kamu bisa pulang. Terlalu menakutkan untuk orang awam sepertimu melewati kebun pisang, tukas Mbah Broto. Abdul mengernyitkan dahi. Ia memikirkan perkataan Mbah Broto. Sebenarnya ia tidak suka bermalam di rumah Mbah Broto. Ia risih setiap melihat beberapa topeng yang terpajang di dinding. Topeng-topeng itu layaknya manusia yang sedang memperhatikan dan mengawasinya. Tapi jika ia pulang, harus melewati kebun pisang yang gelap dan menakutkan. Baiklah, Mbah. Saya bermalam di sini sampai pagi datang. Mbah Broto mengangguk, ia lalu masuk ke dalam kamar.
Abdul lalu membaringkan tubuhnya di atas kursi panjang yang ada di sana. Berkali-kali mencoba memejamkan mata, rasa kantuk tak juga menyerang. Tiba-tiba Abdul merasakan kandung kemihnya penuh, dengan sangat terpaksa ia harus pergi ke kamar kecil. Abdul berdiri, ia berjalan dengan langkah cepat. Ia pergi ke belakang mencari kamar kecil milik Mbah Broto. Di dekat dapur tidak ditemukannya kamar kecil. Ragu Abdul membuka pintu dapur, hembusan angin dingin menusuk kulitnya. Benar saja di belakang rumah Mbah Broto terdapat sebuah sumur. Jarak sumur itu dengan rumah Mbah Broto sekitar 100 meter. Abdul menelan ludah melihat sumur yang letaknya agak jauh dari rumah, ditambah gelapnya sumur itu, membuatnya terlihat menyeramkan. Enggan rasanya bagi Abdul untuk pergi ke sana, namun kandung kemihnya mendesak untuk ia mengosongkannya. Bisa saja ia kencing di sembarang tempat, namun mengingat perkataan Mbah Broto jika di sekeliling rumahnya ditanam benda-benda pusaka, Abdul tak mau membuat masalah untuk dirinya sendiri. Gegas Abdul pergi ke sumur. Di dekat sumur terdapat satu kamar mandi. Abdul lalu memasuki kamar mandi yang gelap. Gelap, sangat gelap. Ia lalu membuang semua cairan yang ada di dalam kandung kemihnya. Abdul melihat ke belakang sumur melalui rongga yang ada di atas dinding. Di belakang sana terdapat hamparan sawah membentang. Di antara gelapnya sawah itu ia melihat seberkas cahaya. Seorang perempuan memakai daster berwarna putih melambai-lambaikan tangannya kepada Abdul. Siapa dia? Apa mungkin ada orang di sana malam-malam begini? Abdul curiga dengan perempuan itu. Rasanya tidak mungkin ada orang di sawah, jangan-jangan itu. Abdul tidak meneruskan ucapannya, ia lari tunggang langgang meninggalkan kamar mandi. Pak. Abdul mendengar suara yang tidak asing baginya, suara Lastri istrinya. Refleks Abdul menengok ke belakang, tidak ada Lastri atau siapapun di belakangnya. Gegas Abdul membuka pintu dapur, ia masuk ke dalam dapur, lalu menutup dan menguncinya. Napas Abdul memburu. Kenapa tadi aku mendengar suara Lastri? Tapi kan Lastri sudah tiada. Apa karena takut, aku sampai berhalusinasi mendengar suara Lastri? Ucap Abdul terengah-engah. Abdul kembali ke tempat ia tidur tadi. Sudah berkali-kali ia datang ke rumah Mbah Broto, namun tidak menyeramkan seperti sebelum-sebelumnya. Baru kali ini juga ia datang ke rumah Mbah Broto tengah malam. Tenggorokan Abdul terasa kering, ia celingukan. Di sudut ruang tamu ada sebuah ceret dari tanah liat yang diletakkan di atas nakas. Abdul mengambil ceret yang berada di atas nakas, ia meneguk air dari dalam ceret langsung. Huek, huek, huek. Abdul memuntahkan kembali air itu. Rasa airnya wangi bercampur bau anyir darah dan juga terasa ada benda lain bergerak-gerak yang ikut masuk ke dalam mulutnya. Air yang Abdul muntahkan itu berwarna merah dan terdapat makhluk-makhluk kecil menggeliat-geliat di sana. Gegas Abdul kembali ke kursi panjang tempat ia beristirahat. Rasa hausnya sudah hilang, berganti dengan rasa jijik. Abdul membaringkan tubuhnya di atas kursi panjang. Pikirannya menerawang jauh. Harusnya ia menuruti ucapan Pak De Darmaji untuk tidak pergi. Harusnya ia berada di rumah menunggui anak-anaknya. Di rumah Mbah Broto ia merasa tidak aman, entah apa yang membuatnya tidak aman. Apalagi topeng-topeng yang berada di dinding seolah mengawasi gerak-geriknya. Abdul tidak mau ambil pusing dengan topeng-topeng itu. Ia menutupi wajahnya dengan lengannya. Lambat laun Abdul pun tertidur. Pak Abdul, Pak Abdul. Abdul menggeliat, ia terkejut begitu membuka mata. Ia berada di tengah-tengah jalan yang berada di kebun pisang. Kenapa tidur di sini, Pak? Tanya seorang pria dengan memakai capil di atas kepalanya. Saya kenapa ada di sini? Abdul menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ia terlihat linglung. Pak Abdul dari mana mau kemana? Tanya pria itu. Saya dari rumah mau ke rumah Mbah Broto, jelas Abdul. Mbah Broto? Pria itu mengernyitkan. Dahi seperti tengah memikirkan sesuatu. Pak Abdul datang ke rumah Mbah Broto malam hari? Tanyanya lagi. Iya Pak. Saya pergi dari rumah sekitar pukul 2:30. Ya ampun, Pak Abdul ini berani sekali. Mungkin Pak Abdul tidak datang ke rumah Mbah Broto, tapi... Pria itu menggantungkan ucapannya. Tapi apa, Pak? Abdul, penasaran dengan ucapan pria itu. Mari saya antar ke rumah Mbah Broto biar dia menjelaskan semuanya. Mungkin Mbah Broto tahu apa yang terjadi kepada Pak Abdul.
Abdul mengangguk, ia berdiri. Mereka berdua pergi ke rumah Mbah Broto. Sesampainya di sana, Abdul menceritakan apa dan tujuannya ke rumah Mbah Broto semalam. Ia juga menceritakan rangkaian kejadian yang terjadi kepadanya, sampai ia dibangunkan pria yang mengantarnya tadi. Kamu terkena tipu daya mereka. Kamu semalam berada di alam lain. Mereka itu penghuni kebun pisang itu. Mereka sedang menjahili kamu, jawab Mbah Broto setelah mendengar penjelasan Abdul. Saya ke sini untuk meminta tolong kepada Mbah Broto untuk mengobati Asna yang ketempelan jin, Mbah. Kemarin dia bisa mengeluarkan suara waktu tubuhnya dikendalikan. Jin? Dia menyerang saya. Jelas Abdul Mbah Broto terbelalak. Satu belum selesai, sudah ada lagi. Abdul tertunduk, tidak berani menatap Mbah Broto yang menatapnya tajam. Benar-benar, Mbah Broto mengepalkan tinjunya. Rahang dukun itu mengeras. Mbah Broto menutup matanya untuk beberapa saat. Abdul menunggu dukun itu membuka mata dengan perasaan yang tidak menentu. Ia cemas memikirkan Asna. Apa ini semua ulah Mbok Karsiem ya, Mbah? Abdul menodong Mbah Broto dengan pertanyaan begitu pria itu membuka mata. Karsiem? Penjual soto itu? Selidik Mbah Broto. Iya, Mbah. Kenapa kamu berpikir semua itu ulah Karsiem? Karena waktu itu Asna memergoki penglaris celana dalam di kuah sotonya, Mbah. Kalau begitu Asna dalam bahaya, ia tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Pasti Karsiem tidak akan membiarkan Asna buka suara. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk melindungi Asna, Mbah? Mbah Broto terdiam sejenak, ia memikirkan sesuatu. Segera lakukan pengorbanan malam ini juga, Dul. Baik, Mbah. Aku akan datang nanti malam ke rumahmu. Kamu berhati-hatilah dengan Karsiem. Jangan dekat-dekat dengannya. Dia bisa saja menyakiti kalian. Bukan hanya Asna saja jika kalian mencari masalah. Apa mungkin Lastri meninggal karena ulah Mbok Karsiem, Mbah? Meninggal? Yang benar saja kamu, Dul. Istrimu itu masih hidup, tukas Mbah Broto. Lalu kenapa sandal Lastri ditemukan berlumuran darah di pinggir sungai? Kami yang mencarinya mengira dia sudah mati dimakan buaya. Ucap Abdul. Bulir-bulir bening lolos dari mata tua pria paruh baya itu. Abdul, tidak ada buaya di sungai kita ini. Mungkin Lastri memang berada di pinggir sungai dan bisa saja kakinya terluka. Tapi aku pastikan jika Lastri masih hidup. Ucap Mbah Broto mantap. Lastri masih hidup, Mbah. Mata Abdul berbinar mendengar ucapan Mbah Broto. Mbah Broto mengangguk. Syukurlah, jika Lastri masih hidup. Tapi di mana dia sekarang? Kenapa banyak yang mencarinya tapi tidak ditemukan dia dimanapun? Dia ada di rumah Karsiem. Bedeb, dasar perempuan gil. Awas kau, Mbok Karsiem. Abdul mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras memperlihatkan urat-urat nadinya di sekitar lehernya. Sudah kukatakan, berhati-hatilah dengan Karsiem. Jangan gegabah seperti istrimu. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah? Kamu cukup diam saja. Aku yang akan membawa Lastri pulang sendiri ke rumahmu. Jangan katakan Lastri masih hidup kepada siapapun, ucap Mbah Broto. Baik, Mbah. Sekarang pulanglah. Jangan lupa siapkan kambing jantan untuk jin-jin yang ada di tubuh Asna. Baik, Mbah. Saya permisi. Sesampainya di rumah Asna, Aska dan Bude Parni sudah menantikan Abdul. Kamu ini gimana sih, Dul? Anak-anakmu cemas kamu nggak pulang-pulang, omel Bude Parni. Maaf, Mbak. Semalam saya menginap di rumah Mbah Broto, nggak berani pulang, jawab Abdul. Ia sengaja tidak menceritakan kejadian yang dialaminya semalam, supaya mereka tidak cemas. Bapak ngapain ke rumah Mbah Broto? Aku sudah bisa bicara lagi, Pak, ucap Asna. Ia tidak suka bapaknya pergi ke rumah Mbah Broto. Betul apa yang dikatakan Mbak Asna, Pak. Timpal Aska. Sudahlah, kalian diam saja. Kalian tidak tahu apa-apa. Nada suara Abdul meninggi Abdul. Berjalan cepat menuju kamar mandi, tubuhnya terasa sangat letih. Begitu keluar dari dalam kamar mandi, Asna sudah menunggu bapaknya di dekat pintu dapur. Pak, ada Mbok Karsiem itu di depan, ucap Asna. Mbok Karsiem? Abdul mengernyitkan dahinya. Untuk apa dia kesini, Nah? Asna mengedikkan bau, bapak saja yang temui, Gi. Aku males takut juga sih melihat sorot mata Mbok Karsiem. Ada di mana dia sekarang? Di depan, sama Aska. Budemu, kemana?
Minta Bude Parni saja yang temui Mbok Karsiem, timpal Abdul. Bude Parni ke pasar sama Bu Rita. Belanja buat tahlilan nanti malam. Ya sudah, Bapak temui Mbok Karsiem dulu. Abdul berjalan ke ruang tamu. Loh, sejak kapan datangnya Mbok? Abdul pura-pura ramah kepada Mbok Karsiem. Barusan Dul, kamu dan anak-anakmu yang sabar, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Lastri, sok baik banget kamu, Mbok. Padahal hatimu busuk. Batin Abdul. Dul, kenapa bengong? Tanya Mbok Karsiem. Enggak, Mbok. Jawab Abdul. Ini, buat tambah-tambah untuk acara tahlilan Lastri nanti malam Dul. Mbok Karsiem meletakkan satu kresek besar ke atas meja. Repot-repot segala, Mbok. Bukan apa-apa, Dul. Jawab Mbok Karsiem. Mata tua wanita itu jelalatan seperti mencari sesuatu. Ada apa, Mbok? Asna di mana kok enggak kelihatan? Asna tiduran di kamar, dia sakit, Mbok. Mendengar perkataan Abdul, tercipta garis lurus di sudut bibir Mbok Karsiem. Kenapa, Mbok? Abdul agak takut melihat senyum Mbok Karsiem. Bukan apa-apa, Dul. Semoga Asna cepat sembuh dan kalian semua dikuatkan atas kematian Lastri. Mbok Karsiem berdiri. Aku pamit, Dul. Mau ke pasar dulu ini. Iya, Mbok, terima kasih sudah datang ke sini. Sama-sama, Dul. Abdul mengantarkan kepergian Mbok Karsiem sampai di teras. Setelah Mbok Karsiem tidak terlihat, Abdul mengambil bawaan Mbok Karsiem dan membawanya ke belakang. Apa itu, Pak? Tanya Asna. Di tangan gadis itu terdapat foto Lastri. Mata Asna sembab, menangisi kematian Lastri. Abdul mengedikkan bahu, ia menoleh kepada Asna. Putri sulungnya itu terlihat sangat terpukul dengan berita kematian Lastri yang sebenarnya masih hidup. Abdul tak tega melihatnya. Asna, kamu tidak perlu menangisi ibumu. Yang sebenarnya ibumu itu masih hidup. Abdul menepuk bahu Asna pelan. Beneran, Pak? Asna mendongak menatap bapaknya. Abdul mengangguk. Ibumu berada di rumah Mbok Karsiem, dia masih hidup, ucap Abdul. Dari mana Bapak tahu ibu ada di rumah Mbok Karsiem? Mbah Broto, ucapannya tidak pernah salah. Asna menarik napas. Lagi-lagi Mbah Broto, apa benar ucapan pria itu? Di batin Asna, semoga saja ucapan Mbah Broto benar. Asna mengernyitkan dahi, ucapan bapaknya ada benarnya juga. Di hari sebelum ibunya menghilang, ibunya datang melabrak Mbok Karsiem. Mungkin saja wanita tua itu sakit hati kepada ibunya karena berusaha membongkar rahasianya di depan suami orang. Apa kita datangi rumah Mbok Karsiem saja ya, Pak? Usul Asna. Jangan, terlalu berbahaya. Mbok Karsiem itu sangat berbahaya. Lalu kita harus bagaimana supaya ibu kembali, Pak? Biar semua diatur Mbah Broto. Aku percaya ucapan Mbah Broto yang mengatakan ibu masih hidup. Tapi apa perlu percaya secara membabi buta, Pak? Nada suara Asna meninggi, ia kesal dengan bapaknya. Begitukah kamu bicara sama orang tua, Asna? Nada bicara Abdul tak kalah tinggi. Ada apa tah ini ribut-ribut? Bude Parni datang menghentikan pertengkaran bapak dan anak itu. Ini loh, Mbak. Asna berani-beraninya bicara keras sama bapaknya. Tunjuk Abdul. Asna. Bude Parni menatap Asna. Asna hanya tertunduk. Ia lalu masuk ke dalam kamar. Abdul mengikuti Asna melalui ekor matanya. Kamu juga jangan keras-keras sama anak, Dol. Timpal Bude Parni sambil meletakkan barang belanjaannya ke meja. Abdul tak menjawab ucapan Bude Parni. Ia mengeloyor pergi. Bude Parni menggelengkan kepala melihat tingkah Abdul. Ada apa, Bu Parni? Tanya Bu Rita. Wanita itu meringis. Teriknya matahari membuat wanita itu gerah, dahinya bercucuran keringat. Nggak tahu, Rit. Itu Abdul sama Asna ribut. Oh. Bu Rita membulatkan mulutnya. Sementara itu Asna di dalam kamar memilih meneruskan pekerjaannya. Ia tahu salah bicara keras dengan bapaknya. Emosinya tersulut karena bapaknya sangat keterlaluan dalam mempercayai Mbah Broto. Asna memeluk foto ibunya. Semoga saja benar ibu masih hidup. Tring bunyi notif di ponselnya. Asna beralih mengambil ponsel itu. Pesan Wadari nomor tidak dikenal. Tutup mulutmu atau kuhabisi. Kau, Asna mengernyitkan dahi. Otaknya berpikir siapa yang telah mengirim.
pesan ini kepadanya. Apa mungkin Mbok Karsiem yang mengirim pesan ini kepadaku? Tapi wanita tua itu sepertinya tidak tahu cara menggunakan ponsel, apalagi ponsel pintar. Gumam Asna. Asna beranjak dari kamarnya. Ia tidak mau ambil pusing dengan teror dari nomor tidak dikenal. Lebih baik membantu Bude Parni dan Burita saja. Loh Asna, kamu istirahat saja Nduk. Biar pekerjaan ini Bude dan Burita kerjain, nanti juga Mbak Nisa datang ke sini buat bantu-bantu. Bude Parni melarangku mengambil pisau. Iya nah, kamu istirahat saja, timpal Burita. Ia menatapku iba. Aku mengangguk dan tidak lagi memegang pisau atau alat dapur lainnya. Aku memilih berjongkok di dekat Bude Parni. Kuperhatikan saja apa yang dilakukan Bude Parni dan Burita. Hus, jangan ngelamun. Nduk, nanti kesambet. Bude Parni menepuk pahaku keras hingga membuatku terlonjak. Iya Bude. Bu Parni, kalau boleh saya kasih saran. Besok order soto Mbok Karsiem untuk jamuan besok. Daripada kita bikin sendiri kalah jauh dari soto milik Mbok Karsiem, usul Burita. Bo, ucap Bude Parni. Jangan Bu. Aku langsung memotong ucapan Bude Parni. Kenapa memang, Nduk? Kamu kok kelihatannya nggak suka sama Mbok Karsiem? Tanya Bude Parni. Sebenarnya Bapak bilang, Ibu masih hidup, dan sekarang disekap di rumah Mbok Karsiem. Bapakmu tahu dari mana? Bude menaikkan satu alisnya. Mbah Broto Bude. Gini ya Nduk. Bude senang banget kalau memang ibumu masih hidup. Tapi dari mana Mbah Broto tahu? Apa dia melihatnya sendiri ibumu disekap di sana atau hanya dari penerawangannya saja? Ucap Bude Parni hati-hati. Aku tidak tahu Bude. Bapak hanya mengatakan jika ibu masih hidup. Perlu diselidiki sih itu Bu Parni. Tapi ada masalah apa Bu Lastri dengan Mbok Karsiem? Timpal Burita. Aku lalu menceritakan duduk persoalannya kepada dua wanita yang ada di hadapanku. Serius kamu, nah? Bude Parni terbelalak, sedangkan Burita terlihat sangat terkejut. Aku dan Bu Lastri sering banget membeli soto dari warung Mbok Karsiem. Burita bergidik. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya Burita. Setelah kejadian saya menemukan celana dalam di kuah soto milik Mbok Karsiem, saya mendapat teror dari makhluk-makhluk mengerikan. Tenang nah, saya bisa jaga rahasia, tukas, Burita. Bagaimana cara menyelidikinya? Gumam Bude Parni. Serahkan saja semua itu kepadaku. Aska tiba-tiba sudah berada di antara kami bertiga. Enggak aman kah? Kamu ke warungnya Mbok Karsiem, timpal Asna. Kenapa enggak aman, Mbak? Aska menaikkan satu alisnya. Mbok Karsiem pasti curiga kamu ke sana. Jelas dia berpikir kamu merencanakan sesuatu datang ke warung sotonya. Tukas Asna. Abdul menopang dagunya dengan satu tangan, dahinya berkerut. Aku tahu Mbak, supaya Mbok Karsiem tidak curiga padaku. Aska menjentikan jarinya. Jangan macam-macam kamu, Kak. Suara Abdul menggelegar di belakang Aska sontak. Semua orang yang ada di dapur menoleh kepada Abdul, wajah orang tua Asna, dan Aska memerah. Demi bisa menyelamatkan ibu, Pak, jawab Aska. Biar semua itu menjadi urusan Mbah Broto. Suara Abdul meninggi. Pak, biar aku selidiki dulu ke rumah Mbok Karsiem. Semoga aku bisa menyelamatkan ibu. Timpal Aska. Kamu dengarkan ucapan Bapak, Kak? Tidak perlu kamu ke sana, biar semuanya Mbah Broto yang urus. Aska mendengkus kesal, terserah Bapak saja. Nah ini baru putra Bapak penurut sama orang tua. Bapak cuma tidak ingin kamu gegabah. Jika kamu ke warung sotonya Mbok Karsiem bukannya bisa menyelamatkan ibumu, malah kamu sendiri yang dalam bahaya. Abdul menepuk bahu Aska. Aska hanya bergumam, enggan menanggapi ucapan bapaknya. Mbak Parni, Burita, tolong jangan bicarakan masalah ini kepada orang lain, pinta Abdul. Jadi kita pura-pura saja kalau tidak tahu Lastri masih hidup? Tanya. Bude Parni. Iya Mbak, supaya Mbok Karsiem tidak curiga. Iya Pak Abdul. Santai saja, tukas Burita. Terima kasih. Aku mau ke rumah Pak Anto dulu, pamit Abdul. Pak Anto, penjual kambing Pak. Tanya Asna. Iya, kambing yang waktu itu Bapak beli dari Pak Anto Bapak titipkan ke sana lagi. Sekarang mau Bapak ambil untuk dikorbankan kepada jin yang mengganggu keluarga ini. Pak,
Itu hanya akal-akalannya Mbah Broto saja, Aska terkekeh. Tutup mulut muka, jangan bicara sembarangan. Malam hari setelah tahlilan selesai, Mbah Broto datang ke rumah Abdul untuk melakukan ritual pengorbanan. Kini ia sendiri yang akan melakukannya, tidak seperti yang sebelumnya. Pria tua itu tidak menyembelih kambingnya, melainkan menusuk perut kambing yang masih hidup hingga darah dari perut kambing menyembur dari dalam perutnya. Asna, Aska, dan Bude Parni bergidik melihat Mbah Broto menghabisi kambing itu dengan cara sadis. Dukun Giln celetuk Asna. "Tutup mulutmu," teriak Mbah Broto. Seketika Asna terdiam, tidak berani bicara lagi. Kenapa Mbah Broto bisa mendengar ucapannya? Padahal jarak Asna berdiri dengan Mbah Broto berada cukup jauh. "Jangan kamu pikir aku tidak mengetahui apa yang kamu katakan." Mbah Broto menatap Asna tajam, ia sangat marah. "Putrimu sudah menghinaku, Dul. Dia mengatakan aku dukun Gil. Di sini aku membantu keluargamu supaya lepas dari gangguan jin jahat. Itu tapi tidak dihargai." Mata dukun itu memerah penuh dengan amarah. "Aku pulang saja," ucap Mbah Broto lagi. "Maafkan Asna, Mbah. Tolong selesaikan semuanya." Abdul menangkupkan tangan, memohon kepada Mbah Broto. Mbah Broto mendengkus, kesal, "Suruh putrimu itu jaga mulut." "Baik, Mbah. Saya akan kasih tahu Asna kalau perlu saya marahi dia juga," ucap Abdul. Abdul berjalan mendekati Asna, Aska, dan Bude Parni. "Jaga bicaramu, Naim. Mbah Broto punya banyak perewangan yang mengawasi kita semua." Abdul menunjuk Asna. "Tapi, Pak, sudah diam." Bentak Abdul. Asna terperanjat. Bapaknya yang hangat dan penyayang berubah menjadi pria galak dan otoriter. Bapaknya malah lebih menakutkan daripada Mbom Karsiem. Aska menepuk bahu Asna. Dari tatapan matanya ia seolah mengatakan Asna supaya diam. "Mbak Parni, tolong ajak Asna dan Aska ke dalam. Mereka hanya mengganggu Mbah Broto saja," pinta Abdul kepada Bude Parni. "Ayo Naka, kita masuk saja," ucap Bude Parni sewot. Ia tidak suka Abdul memarahi keponakannya. Abdul menghela napas setelah memastikan Bude Parni dan anak-anaknya masuk. "Maafkan Bapak." "Dul, cepat ke sini," panggil Mbah Broto. "Iya, Mbah." Abdul setengah berlari mendekati Mbah Broto. "Letakkan ini di sudut sebelah sana." Mbah Broto memberikan cawan berisi darah kambing yang diberi bunga di atasnya. "Baik, Mbah." Bau anyir bercampur wangi menusuk hidung Abdul ketika ia menerima cawan itu. Gegas ia membawa cawan itu ke tempat yang diperintahkan Mbah Broto. Diletakkannya cawan itu di tanah, wush, hembusan angin yang kencang menerpa tubuh Abdul, tengkuknya meremang. Ceplak, terdengar suara sesuatu yang becek di belakangnya. Abdul penasaran, ia menoleh ke belakang. Sosok berambut gimbal dengan lidah panjang menjulur tengah menjilati cawan berisi darah kambing. Abdul berlari mendekati Mbah Broto. "Mbah itu di sana." "Sudah biarkan saja," ucap Mbah Broto. Ia tidak menoleh sedikit pun ke Abdul, matanya fokus menatap ke depan. Di depan Mbah Broto, hembusan angin yang kencang mengkoyak kambing jantan yang masih bernyawa karena cara Mbah Broto menghabisinya sangat biadab. "Mbek, mbek, mbek." Bersamaan dengan itu terdengar suara kambing yang semakin melemah hingga hilang ditelan angin itu. Sebenarnya apa makhluk yang memakan kambing jantan itu? Kenapa Mbah Broto menghabisi binatang dengan sekeji itu? Apa yang dilakukan Mbah Broto bisa membuat Lastri kembali? Kelihatannya tidak masuk akal sama sekali. Di mana dukun kepercayaanmu itu, Dul? Pak Ade Darmaji menatap Abdul tajam setelah Mbah Broto pulang. "Mbah Broto sudah pulang, Mas. Mas Darmaji butuh pertolongan Mbah Broto?" "Hahaha, buat apa aku minta bantuan dukun, Dul? Aku nggak punya masalah, toh jika aku ada masalah lebih baik, aku meminta tolong kepada alim ulama, bukannya ke dukun. Aku sangat percaya kepada Allah daripada dukun yang menyesatkan. Bukannya, aku tidak percaya kepada Allah. Aku percaya kok, Mas. Tapi nggak ada salahnya meminta bantuan kepada dukun seperti Mbah Broto. Aliran ilmu yang dianutnya bukan ilmu hitam," jelas Abdul. "Ilmu putih dari mananya, Pak? Kalau dia itu baik, nggak mungkin Mbah Broto menghabisi binatang sekeji itu," batin Asna. "Sakarepmu lah, Dul," ucap Pak De Darmaji ketus. "Terserah kamu, Dul," ucap Pak De Darmaji ketus. "Sudah malam, kita tidur saja." Berdoa saja semoga dukunnya Abdul bisa cepat membawa Lastri kembali.
ajak Bude Parni. Semua mengangguk, menyetujui ucapan Bude Parni. Awas kamu, Dul. Kalau dukun itu tidak bisa membawa adikku dalam keadaan hidup, akan aku buat perhitungan denganmu. Bude Parni memperingati Abdul sebelum ia menyusul Asna ke kamar. Abdul bergeming, tidak berani menjawab kakak iparnya yang sedang marah. Di dalam kamarnya Asna gelisah memikirkan ibunya. Kamu enggak bisa tidur, Enduk? Tanya Bude Parni. Asna bangun dari tempat tidurnya. Ia menoleh kepada Bude Parni. Iya, Bude. Kita berdoa saja, Enduk. Semoga ibumu baik-baik saja. Tok, 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 Mbak Asna. Terdengar suara ketukan pelan di pintu dan juga suara Aska. Aska, Bude, ucap Asna. Buka pintunya, Enduk. Titah Bude Parni. Asna berdiri, ia membukakan pintu untuk Aska. Ada apakah? Tanya Asna begitu pintu dibuka. Bukannya menjawab, Aska malah mendorong Asna ke dalam. Ia juga masuk ke dalam kamar Asna, lalu mengunci pintunya. Bude, Mbak Asna, aku percaya kalau ibu masih hidup. Tapi aku ingin membuktikan sendiri apa yang dikatakan, Mbak Broto. Kamu beneran akan datang ke warungnya Mbok Karsiem? Bude Parni menaikkan satu alisnya. Iya, Bude, ucap Aska. Mantap. Aku ikut kah? Timpal Asna. Sebenarnya ngeri juga kalau sampai Mbok Karsiem curiga sama kalian, tapi kalau tidak turun langsung dan hanya mengandalkan Mbah Broto, bagaimana kita tahu keadaan ibumu? Gumam Bude Parni. Satu tangannya menopang dagu dan satu tangan lainnya memukul-mukul kepalanya pelan. Tidak apa-apa, Bude. Semoga saja apa yang dikatakan Mbah Broto benar, timpal Asna. Terserah kalian saja, yang penting kalian harus berhati-hati, ucap Bude Parni. Bude tenang saja, kami akan selalu waspada. Besok kalau Bapak tanya di mana aku dan Mbak Asna, Bude bilang saja aku sama Mbak Asna pergi jalan-jalan, ucap Aska. Kamu sudah siap, Mbak? Tanya Aska. Sudah, lihatlah penampilanku ini. Asna mengangkat bahunya, ia memakai hoodie dan menutup kepalanya dengan penutup kepala, tak lupa kacamata hitam ia pakai. Oke, Mbak. Kalian sudah siap? Bude Parni datang menghampiri. Sudah, Bude, jawab dua kakak beradik itu serempak. Ingat, kalian harus berhati-hati. Pesan Bude Parni. Iya, Bude. Kami pamit. Asna dan Aska mencium tangan Bude Parni dengan takzim. Bude Parni mengantar kepergian kedua kakak adik itu sampai di teras. Mau kemana Asna dan Aska, Mbak? Suara bariton Abdul dari belakang Bude Parni. Bude Parni terlonjak mendengar suara Abdul. Kenapa Mbak terkejut? Abdul menaikkan satu alisnya. Kamu bikin aku kaget saja, Dul, tukas Bude Parni. Aku kan cuma nanya mau kemana tadi itu. Asna dan Aska. Oh, Asna minta Aska temani dia pergi ke pasar, jawab Bude Parni dibuat senormal mungkin. Oh alah, baguslah kalau begitu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Lastri? Kapan Mbah Broto bisa membawa Lastri pulang? Desak, Bude Parni mengalihkan pembicaraan. Secepatnya Mbah Broto akan membawa Lastri pulang. Secepatnya itu kapan? Bude Parni mulai emosi. Kita tunggu saja, Mbak. Ini yang bikin aku malas bicara sama kamu, tidak pasti. Kamu itu sebagai suami dan seorang bapak. Enggak ada pendirian, apa-apa Mbah Broto. Dia itu cuma manusia biasa, Dul. Bukan Tuhan yang tidak pernah salah. Ucap Bude Parni sambil berlalu masuk ke dalam rumah. Darah tingginya bisa kambuh lama-lama bicara dengan adik iparnya itu. Di lain tempat Asna dan Aska sudah berada di depan warung soto Mbok Karsiem. Warung soto Mbok Karsiem sangat ramai oleh pengunjung yang akan membeli sotonya. Benar-benar luar biasa penglaris celana dalamnya Mbok Karsiem. Ayo Mbak, ajak Aska. Ia berjalan lebih dulu masuk ke dalam warung soto milik Mbok Karsiem, diikuti Asna dari belakangnya. Mereka memilih duduk di sudut. Sementara Asna pura-pura menunggu pesanan, Aska melancarkan aksinya mencari keberadaan ibunya. Aska mengendap-endap keluar melalui pintu belakang. Banyak karyawan Mbok Karsiem yang sedang mencuci piring dan gelas kotor. Untungnya tidak ada yang menyadari keberadaan Aska. Di sana ada beberapa ruangan yang sepertinya digunakan karyawan Mbok Karsiem untuk beristirahat. Tidak mungkin ibunya ada di salah satu kamar-kamar ini. Batin Aska plak. Sebuah tepukan mendarat. Di bahu Aska, pemuda itu terlonjak. Hei, ini aku Kak. Bisik Asna ke telinga Aska.
Aku kira Mbok Karsiem atau karyawannya, Mbak, ucap Aska pelan. Ayo cepat kita cari Ibu Kah. Kita ke rumahnya Mbok Karsiem saja, Mbak. Mungkin Ibu ada di sana, usul Aska. Ayo jangan lama-lama. Kedua kakak beradik itu pergi ke rumah Mbok Karsiem yang berada tepat di belakang warung. Rumah Mbok Karsiem megah dan mentereng berbeda jauh dengan rumahnya dulu. Dulu rumah Mbok Karsiem seperti gubuk reot, rumahnya dulu terbuat dari anyaman bambu dan juga kecil. Tidak disangka wanita tua itu mampu membangun rumah megah seperti sekarang ini. Pasti hasil dari penglaris celana dalam. Lewat belakang saja kah? Bahaya kalau ada Murni di rumah dan kita kepergok dia. Asna menghentikan adiknya yang akan membuka pintu. Betul juga apa katamu, Mbak. Kedua kakak beradik itu berputar melalui samping rumah dan akan masuk melalui pintu belakang. Setelah berada di belakang pintu dalam keadaan tertutup. Bagaimana kalau dikunci, Mbak? Kita coba buka, kalau tidak bisa pakai cara lain. Tukas Asna dan Aska lalu mendorong pintu dapur. Beruntungnya pintu tidak dikunci. Kedua kakak beradik itu lalu masuk ke dalam dapur Mbok Karsiem gelap dan pengap. Hati-hati kedua kakak beradik itu berjalan di dapur Mbok Karsiem yang gelap. Kenapa jendela itu tidak dibuka sih sama Mbok Karsiem atau Murni? Gerutu Asna, bro. Asna terjatuh. Kakinya tersandung sesuatu. Hati-hati, Mbak. Aska mengulurkan tangannya. Mata Asna membulat melihat apa yang membuatnya terjatuh. Hidupkan lampu flash muka. Lihat apa ini. Tunjuk Asna. Begitu Aska menghidupkan lampu flashnya, ia tak kalah terkejutnya daripada Asna. Astagfirullah, ini kaki manusia, Mbak. Ya Allah, Kak, ada di mana Ibu sekarang? Ucap Asna dengan suara bergetar. Kita harus cari Ibu secepatnya. Mereka tidak menyangka selain memakai celana dalam sebagai penglaris, ternyata Mbok Karsiem, juga psikopat. Asna dan Aska masuk ke ruangan sebelah. Di sini terdapat sedikit pencahayaan dari sorot lampu dari kamar sebelah. Kak, coba kita lihat kamar itu. Tunjuk Asna pada satu kamar. Aska mengangguk, mereka berdua mendekati kamar itu. Kakak beradik itu tidak terlalu khawatir karena sepertinya tidak ada Murni di rumah, sedangkan Mbok Karsiem berada di warung. Tidak mungkin wanita itu akan ke rumah selagi banyak pembeli. Dikunci, Mbak. Brak, brak, brak. Terdengar suara orang-orang dan benda yang dilempar-lempar. Ada suara orang, Kak. Kamu dengar tidak? Tanya Asna. Ya, Mbak. Ibu. Panggil Asna sambil menepelkan telinganya ke pintu. Ibu. Ibukah yang ada di dalam? Panggil Asna lagi. Hanya suara tidak jelas yang terdengar. Tiba-tiba Aska menarik Asna, membawa kakaknya bersembunyi di bawah meja yang berada di dekat kamar. Ada apakah? Asna menaikkan satu alisnya. Ada orang ya, Mbak? Ceplek, suara saklar lampu dihidupkan. Sepertinya tadi ada orang. Murni celingukan, mungkin hanya perasaanku saja. Ia kembali mematikan lampu dan berjalan ke depan. Hampir saja, Mbak. Ucap Aska begitu keluar dari persembunyiannya. Feelingku Ibu ada di kamar itu, Kak. Cari sesuatu untuk membuka kamar itu, aku takut terjadi sesuatu kepada Ibu jika kita tidak segera menolongnya. Aska menghidupkan lampu flash ponselnya. Ia mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka kunci. Aska menemukan sebuah palu. Diambilnya palu itu, ia berusaha merusak gagang pintu menggunakan palu. Plak, plak, plak. Terdengar suara langkah, kaki mendekat. Dibuangnya palu itu ke sembarang arah. Aska dan Asna bersembunyi kembali di bawah kolong meja. Mbok Karsiem datang membawa segerombolan kunci di tangannya. Ia berhenti di depan kamar yang berusaha dirusak oleh Aska. Mbok Karsiem mengernyitkan, dahi melihat gagang pintu yang rusak. Ia melihat palu berada di dekatnya. Sudut bibir wanita itu lalu berkedut. Rupanya ada yang ingin bermain-main denganku. Ucap Mbok Karsiem lantang. Ia mengambil palu yang berada di dekat kakinya. Dilemparnya palu itu ke dekat meja. Asna dan Aska membekap mulut mereka, untung saja palu itu tidak mengenai kaki mereka. Bah! Mbok Karsiem tiba-tiba berjongkok dan mengagetkan Asna dan Aska. Seperti sedang bermain ciluk bah, Asna dan Aska terkejut ketika Mbok Karsiem berjongkok dan menemukan. Mereka, siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke dalam rumahku.
Di tangan Mbok Karsiem terdapat belati kecil dengan ujung belati yang berkilau, menandakan tajamnya belati itu. Kalian cari mati, masuk ke rumahku. Mbok Karsiem mengacungkan belati itu kepada Asna dan Aska. Untungnya wanita tua itu tidak mengenali kedua anak Lastri dengan penampilan yang tertutup seperti itu. Aska mendorong tubuh tua Mbok Karsiem hingga wanita tua itu jatuh terjengkang. Asna dan Aska keluar dari bawah meja. Mereka akan berlari. Au! Pekik Asna Mbok Karsiem menggoreskan belatinya ke lengan Asna, hingga darah segar mengalir dari lengannya. Entah kekuatan apa yang dimiliki Mbok Karsiem hingga mampu berdiri dengan sangat cepat. Rasakan, sudah masuk ke dalam rumahku, tidak akan aku biarkan kalian keluar dalam keadaan hidup-hidup. Teriak, Mbok Karsiem, ayo cepat. Aska menarik lengan Asna, mereka berlari ke depan dan membuka pintu depan yang untungnya tidak terkunci. Kamu lewat sana saja, Mbak. Aku mau ambil motor dulu. Aska menunjuk ke samping warung. Kita sama-sama saja, Kak, tukas Asna. Tidak, Mbak. Sudah berada di warungnya Mbok Karsiem, kita aman. Dia tidak akan berani mengejar sampai ke sini. Baiklah, jangan lama-lama, tukas Asna. Aska mengangguk, mereka lalu berpisah di belakang warung. Asna berjalan lewat samping warung. Sensasi sakit dan perih di lengannya tidak ia rasakan. Sedangkan Aska masuk ke dalam warung melalui pintu depan. Ia kembali ke tempat mereka memesan makanan tadi. Terdapat 2 mangkuk soto di sana. Aska lalu membuang soto itu di kotak sampah yang berada di dekat meja tanpa sepengetahuan siapapun. Orang-orang sibuk menikmati soto tanpa mempedulikan Aska, sedangkan karyawan Mbok Karsiem sedang asyik bercengkrama. Berapa soto yang saya pesan tadi, Mas? Aska mendekati karyawan yang berada di dekat pintu keluar. Pria itu bertugas menerima pembayaran pembeli. Ia juga merangkap jadi tukang parkir mungkin karena terus mengawasi kendaraan pembeli yang terparkir di halaman. Soto apa dan berapa mangkuk? Tanyanya. 2 mangkuk soto daging, Mas, jawab Aska. 40.000, Mas. Aska merogoh saku celananya. Diserahkan 1 lembar uang berwarna biru kepada karyawan itu. Ia lalu bergegas keluar warung. Kembaliannya. Mas, teriak karyawan itu. Ambil saja, Mas. Teriak Aska, sambil melajukan motornya meninggalkan warung soto milik Mbok Karsiem. Di dalam ruang tamunya, Mbok Karsiem marah besar melihat 2 orang yang masuk ke dalam rumahnya berhasil kabur. Kurang, Chaudhry, ada orang yang lolos dari rumahku. Siapa 2 orang tadi? Bisa gawat kalau mereka menceritakan apa yang ada di dalam rumahku kepada orang lain. Ceklek. Pintu dibuka, masuklah Murni dari luar rumah. Ada apa, Mbok? Murni menatap Mbok. Karsiem bingung. Kamu lihat 2 orang memakai jaket dengan penutup kepala? Tanya Mbok Karsiem. Yang satu tangannya terluka? Iya. Mereka masuk ke dalam rumah kita. Pasti 2 orang itu melihat apa yang ada di rumah kita. Ucap Mbok Karsiem panik. Mungkin saja mereka itu pencuri, Mbok. Tidak perlu terlalu khawatir, Mbok. Jika mereka pencuri, pasti 2 orang itu tidak akan berani membuka mulut. Itu sama saja mereka mengatakan kejahatannya kepada orang lain. Mbok Karsiem mengangguk-angguk, benar juga apa yang kamu katakan. Kita cari saja apakah ada benda-benda berharga yang hilang. Mbok, tukas Murni. Gadis itu menggeledah barang berharga yang berada di ruang tamu. Mbok Karsiem pun mengikuti apa yang Murni lakukan. Benar dugaan Murni. 1 ponsel canggih keluaran terbaru miliknya yang baru dibeli kemari telah raib. Kurang ajar. Mereka mengambil ponsel baruku yang sama sekali belum aku buka, Mbok. Sungut Murni. Syukurlah. Mbok Karsiem mengurat dada, ia menjadi sedikit lega. Kok Mbok malah seneng sih? Ponsel baruku dicuri, sungut Murni. Mbok seneng kalau itu pencuri, seperti katamu tadi. Pasti merekat idak akan buka suara, ucap Mbok Karsiem. Tapi ponsel mahalku hilang, Mbok, ucap Murni dengan bibir mengerucut. Soal ponsel gampang itu, nduk. Mbok Karsiem menjentikkan jarinya. Ponsel itu seharga 15 juta, Mbok. Kamu lupa siapa sekarang Mbokmu ini. Mbok orang paling kaya di kampung kita ini sekarang. Kalau cuma ponsel, kamu bisa membelinya lagi. Tapi kalau ada yang masuk dan mengetahui rahasia di rumah kita, bisa tamat riwayat Mbokmu ini. Iya juga sih, Mbok, tukas Murni.
Sana kamu beri makan Lastri, jangan sampai dia mati sebelum waktunya, timpal Embok Karsiem. Malas aku, Embok. Bu Lastri kemarin meludahiku, tolak Asna. Kamu mau Lastri mati dan kamu mencari tumbal. Lagi? Embok Karsiem menaikkan satu alisnya. Ya udahlah, Embok, daripada aku harus mencari tumbal. Murni berjalan ke belakang. Ia akan mengambilkan makanan untuk Lastri. Embok Karsiem keluar rumah. Tak lupa ia mengunci pintu. Ia dan Murni masing-masing membawa kunci rumah. Sementara Murni di dapur mengambilkan nasi dan juga lauk untuk Lastri. Kalau tidak akan dijadikan tumbal. Sudah aku cincang, habis itu Bu Lastri. Murni bersungut sambil mengambilkan nasi dan lauk. Untuk Lastri, Murni membawa sepiring nasi dan lauk untuk Lastri. Tak lupa ia membawa segelas air. Diletakkannya piring ke atas meja di dekat kamar Lastri dikurung. Gadis itu mengambil kunci yang berada di ventilasi pintu. Setelah mendapatkan kuncinya, ia lalu membuka pintu dan membawa makan untuk Lastri. Setelah masuk ke dalam, Murni menutup pintunya. Di sudut ruangan, Murni melihat Lastri meringkuk dengan kaki dan tangan terikat dan juga mulut tersumpal. Waktunya makan. Murni membuka kain yang menyumpal mulut Lastri. Murni memaksa memasukkan 1 sendok penuh nasi dan lauk ke dalam mulut Lastri. Namun yang terjadi, nasi dan lauk itu disemburkan ke wajah Murni. Bangsat, berani sekali kamu kepadaku, Bu Lastri. Murni meraup wajahnya, rahangnya mengeras, tangan gadis itu terkepal. Kamu ini seumuran anakku, Asna. Dia tidak pernah bicara kasar sepertimu. Bicaranya selalu sopan kepada orang yang lebih tua, tak ida, sepertimu. Ups, aku lupa kalau kamu dan ibumu pengabdi setan. Wajar tidak ada sopan santun sama sekali, ucap Lastri mengejek Murni. Plak, satu tamparan mendarat di pipi Lastri.